Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi kita, yaitu dasar-dasar penyusunan materi khutbah. Bagaimana kita memulai membayangkan menyusun materi khutbah pada hari ke-8. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-8 atau materi ke-8. Dua hal penting dalam menyusun materi, yaitu yang pertama menentukan tujuan materi khutbah. Yang kedua, menguasai 3 ilmu dasar sebagai dasar untuk komunikasi efektif. Menentukan tujuan materi. Kita perlu tahu bahwa setiap materi itu mempunyai tujuan. Apakah tujuannya itu informatif atau instruktif, persuasif, argumentatif, deskriptif, atau rekreatif. Kalau ternyata tujuannya informatif atau instruktif, berarti ia memberikan instruksi atau menginformasikan berita. Contoh macam-macam sedekah. Sehingga pada saat itu kita menyampaikan beberapa hal penting tentang apa saja itu sedekah. Kalau ternyata tujuan materi kita adalah persuasif, yaitu mengajak, membujuk atau mengarahkan, misalnya kampanye anti maksiat. Ayo kita jangan maksiat. Ayo kita perangi maksiat. Nah, itu persuasif. Dan begitupun kalau ternyata argumentatif, kita harus mempunyai alasan yang kuat untuk meyakinkan tentang materi yang kita bicarakan. Misalnya tentang pentingnya sholat. Kenapa sholat itu penting? Bagaimana kalau ditinggalkan? Kita harus mempunyai argumentasi, alasan. Sedangkan kalau tujuannya deskriptif, maka kita harus mampu melukiskan, menggambarkan keadaan. Contohnya indahnya surga. Bagaimana sih gambaran surga yang indah itu? Bagaimana suasananya? Bagaimana anginnya? Bagaimana bidadarinya dan sebagainya? Sehingga kemudian orang tergambar, terlukiskan indahnya dan bahagianya di surga. Dan kalau tujuan materinya adalah rekreatif, itu ya yang penting bahagia, menghibur, santai, menjalin silaturahim saat reuni. Tetapi sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, 5 hal ini, informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, ini biasanya tidak selalu bisa atau tidak selalu dipilih sebagai tujuan yang berdiri sendiri dari awal hingga akhir. Mungkin kita membuat suatu materi yang di dalamnya terdiri dari informatif dan persuasif. Mungkin kita ingin
menyampaikan yang tujuannya adalah persuasif ditambah argumentatif. Atau bahkan bisa jadi kelima-limanya ada masuk dalam sebuah materi. Nah, itulah yang kita susun, kita tentukan. Pada poin mana kita memberikan informasi, pada poin mana kita meyakinkan, pada poin mana contoh-contohnya yang kemudian memberikan gambaran yang begitu jelas, atau bagaimana sisipan-sisipan untuk memberikan rekreatif dalam materi. Yang tentunya kalau khutbah secara khusus tidak mungkin pakai rekreatif, dipakai banyolan nggak mungkin. Tetapi dalam materi-materi yang lain, dalam pidato, kultum, mungkin bisa dikombinasikan. Yang penting adalah kita tahu tujuannya. Yang kedua, menguasai 3 ilmu penting. Ilmu tentang topik yang dibicarakan, ilmu struktur bahasa, dan ilmu logika. Ini penting. Ilmu tentang topik yang dibicarakan. Kita harus menguasai dari berbagai sisinya, pengertiannya, kandungannya, pemahaman ringkasnya, contoh dalam kesehariannya, dan lain-lain. Sehingga kita komplit di dalam menguasai topik yang kita bahas. Sehingga perlu membaca banyak literatur. Jangan sampai kemudian kita yang menyampaikan malah bingung sendiri atau ragu-ragu tentang topik itu. Nah, itu penting untuk kita kuasai topik. Yang kedua, menguasai ilmu struktur bahasa. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan membaca dengan keras, membiasakan diri dengan membaca buku dengan struktur yang baik, atau menyaksikan dan meniru tokoh-tokoh publik dalam berbicara. Perhatikan struktur bahasanya yang begitu runtut misalnya. Itu bisa kita lakukan. Karena ini penting untuk membuat orang mudah untuk memahami dan indah untuk didengarkan. Yang ketiga, ilmu logika. Ilmu logika ini mengajak akal para pendengar untuk melogikakan, mengaktualisasikan pemahaman yang kita susun di depan atau di belakang, yang kita mulai dengan logika atau diakhiri dengan logika. Contoh dari Rasulullah misalnya menganalogikan sholat dengan mandi 5 kali. Teman diibaratkan cermin. Atau Allah SWT menganalogikan iman dengan pohon besar yang akarnya kuat menghunjam ke tanah. Dan berbagai logika yang lainnya. Nah, itulah sahabat sekalian, bahwa ada 2 hal penting dalam menyusun materi, yaitu tentukan tujuan materi, masing-masing poinnya ataukah globalnya, kemudian kuasai 3 ilmu dasar komunikasi tadi untuk mendapatkan materi yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat.